Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramji Jun Faris Hamonangan, NIM 233430515 dari Fakultas Teknik Elektronika Prodi Informatika. Jadi di sini kita akan menjelaskan analisis dan kesimpulan dari materi pengembangan kewirausahaan oleh Dr. Bapak Hanif Al-Qadri. Oke, di sini kita akan memahami apa yang menjadi seorang sebagai wirausahaan sukses. Sini kita perlu dengan menganalisis ciri-ciri utama yang dimiliki oleh para wirausahaan tersebut. Banyak contoh yang bisa kita pelajari, baik dari media, buku, maupun jurnal. Kisah perjalanan seorang wirausahawan yang mencapai kesuksesan seringkali menunjukkan proses yang panjang dan penuh tantangan. Dari seorang yang mulai dari nol namun berhasil mewujudkan mimpinya. Kita dapat mengenali beberapa ciri yang dimiliki wirausahawan sukses. Ciri-ciri ini bisa kita lihat dan rasakan serta dapat menjadi refleksi apakah kita juga memilikinya. Jika belum, kita dapat memperbaiki diri dan mengembangkan kualitas tersebut hingga menjadi bagian dari diri kita sendiri. Yang pertama, seorang wirausahawan sukses pasti memiliki visi, misi, serta tujuan yang jelas. Artinya, untuk mencapai kesuksesan, seorang harus mampu melihat jauh dari ke depan. Pandangan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk rencana yang direncanakan dengan cermat dan terarah. Memiliki visi yang jelas membantu wirausahaan untuk merencanakan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Ciri-ciri lainnya cukup banyak. Salah satunya adalah menjadi pekerjaan keras untuk mencapai kesuksesan. Seorang harus gigih, tidak mudah menyerah, dan tidak hanya mencari jalan yang mudah. Mereka tidak akan berhenti sebelum mencapai tujuannya. Selain itu, mereka juga berani menghadapi risiko karena ciri penting lainnya adalah memiliki tanggung jawab besar atas setiap tindakan yang dilakukan. Wirausahawan sukses tidak takut untuk mengambil risiko yang diperlukan dan selalu siap untuk bertanggung jawab penuh terhadap hasil dari tindakan mereka. Ketika dihadapkan pada situasi di mana setiap pekerjaan harus dipertanggungjawabkan, wirausahawan yang sukses biasanya akan berani tampil di depan mereka, akan menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah tanggung jawab mereka, dan mereka berkomitmen untuk menyelesaikannya. Komitmen ini menjadi salah satu ciri khas mereka. Tidak diragukan lagi, orang yang berhasil biasanya memiliki tingkat komitmen yang sangat tinggi dan terhadap tujuan dan visi mereka. Selain itu, wirausahaan yang sukses juga mampu membangun dan memelihara hubungan baik dengan siapapun tanpa memandang latar belakang. Artinya, mereka sangat pandai membangun komunikasi yang efektif untuk terus memperluas jaringan. Hal ini penting karena kita tidak pernah tahu dari mana peluang akan datang, siapa yang akan menjadi mitra bisnis dan pelanggan, atau bahkan seorang yang membantu mengembangkan usaha kita. Semakin luas relasi yang dimiliki, semakin mudah pula mengembangkan bisnis di masa depan. Bagaimana cara tahu strategi mendirikan usaha? Ada banyak sekali sumber dan metode yang bisa digunakan untuk memulai. Banyak faktor yang mempengaruhi seorang menjadi wirausahawan. Salah satu contohnya adalah faktor keluarga. Jika seorang berasal dari keluarga pengusaha, biasanya hal ini mempermudah proses menjadi pengusaha. Artinya, secara genetis dan lingkungan, hal ini bisa menurun setiap hari kita terpapar dengan kebiasaan karakter dan pola pikir sebagai seorang wirausahawan. Secara tidak langsung membentuk mindset kita. Selain faktor keluarga, ada beberapa cara lain yang mau ditempuh seorang untuk merintis atau memulai usaha sebagai seorang wirausahaan. Salah satunya adalah secara tidak sengaja memilih menjadi pengusaha. Berarti seorang dengan sadar menjadikan diri memiliki niat kuat dan berani mengambil langkah untuk mencoba. Mereka akan aktif mencari lingkungan
yang mendukung serta mempelajari dalam bidang usaha yang ingin digeluti. Dengan teliti, mereka akan mengamati, mempelajari, dan merasakan setiap bagian dari usaha tersebut. Lalu, mereka akan melangkah secara bertahap untuk mewujudkan. Terus, ada lagi faktor iseng. Faktor iseng itu seperti tidak kesengajaan. Terkadang seorang mulai usaha di luar bidang utamanya, biasanya hanya sebagai coba-coba. Meski awalnya dilakukan tanpa keseriusan, justru usahanya dimulai dengan iseng tersebut bisa berkembang sukses. Hal ini dimulai dengan keisengan tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang terakhir atau yang keempat ada faktor coba-coba atau mungkin terpaksa. Kadang usaha yang dimulai sebagai eksperimen atau terpaksa bisa menjadi sangat memuaskan dan menguntungkan. Misalnya, seorang mungkin terpaksa memulai usaha faktor penurunan atau situasi ekonomi. Orang timur seringkali mengalami hal ini, di mana tekanan atau batasan waktu membuat mereka bekerja lebih cepat dan lebih intens. Meskipun hasilnya tidak selalu sempurna, adrenalin mereka dan kreativitas mereka seringkali meningkat di bawah tekanan yang memunculkan ide-ide inovatif dan bermanfaat. Secara profesional, ada 3 cara utama untuk memulai usaha. Mendirikan usaha baru, membeli perusahaan, dan sistem kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau fresh choosing. Mendirikan usaha baru berarti merancang dan merencanakan usaha dari awal, seringkali dengan melibatkan teman, keluarga, atau mitra lainnya. Usaha ini dirintis dengan sengaja dan dirancang secara mendetail. Memberi perusahaan berarti Anda membeli perusahaan yang sudah ada dengan harga yang telah disepakati. Keuntungan dari metode ini adalah Anda memperoleh keuntungan dari nama yang sudah dikenal dan karyawan yang sudah ada, sehingga Anda tinggal mengambil alih sebagai pemilik. Sistem waralaba berarti Anda menggunakan nama dan manajemen dari usaha yang sudah Anda mapan. Perusahaan memiliki nama disebut sebagai perusahaan induk, sedangkan Anda adalah pihak yang menjalankan usaha dengan menggunakan nama dan sistem yang telah terbukti sukses. Jenis bidang usaha sangat beragam dan sebaiknya dimulai dari passion atau minat kita. Bidang usaha bisa dapat mencakup sektor jasa industri, tambang kelautan, perikanan, percetakan, seni, pariwisata, dan masih banyak yang lain. Namun, yang paling menentukan bidang usaha yang akan dilakukan adalah beberapa faktor kunci, yaitu minat, bakat, modal, waktu, laba, dan pengalaman. Pemilik bidang usaha berdasarkan minat pribadi akan memberikan motivasi lebih dan memungkinkan seorang untuk lebih berkomitmen dan berfokus pada pengembangan usaha. Baiklah, kita akan mengambil satu faktor, contohnya yaitu modal. Ya, modal penting tapi tidak selalu menjadi halangan untuk memulai usaha. Tanpa modal bukan berarti Anda tidak bisa memulai usaha. Minat dan bakat tetap menjadi faktor utama. Waktu yang harus dialokasikan secara penuh dan fokus. Pengalaman juga berperan penting, baik dari yang dilihat, didengar, atau dipelajari. Jika modal menjadi kendala, Anda bisa mempertimbangkan opsi seperti bekerja sama atau mencari investor. Bekerja sama ini bisa bekerja sama dengan teman ataupun keluarga ya. Lalu untuk investor, Anda mendukung usaha Anda melalui negosiasi. Ketika Anda memulai untuk menjalankan usaha, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai untuk menghindari kegagalan. Pertama, pastikan Anda memiliki data dan informasi yang lengkap dan akurat ya pastinya. Ini termasuk informasi tentang badan hukum produk yang akan ditawarkan jelas. Jenis usaha, potensi, pasar, sumber bahan, baku, serta pihak-pihak yang akan diajak bekerja sama. Tanpa data yang lengkap, direncanakan, dan pelaksanaan usaha biasa menjadi efektif beresiko tinggi. Kedua adalah salah perhitungan.
yang bisa menyebabkan kegagalan. Misalnya, jika sebuah produk yang sangat laris di kota Bandung, belum tentu produk yang sama akan sukses di daerah lain. Faktor lokal seperti budaya, kebutuhan pasar, dan preferensi konsumen bisa sangat berbeda. Kesalahan perhitungan ini bisa mengakibatkan usaha tidak berhasil sebagaimana diharapkan karena tidak mempertimbangkan secara mendetail dan karakteristik pasar yang baru. Ketika adalah pelaksanaan pekerjaan yang salah, kondisi lingkungan tidak sesuai. Unsur kesengajaan dan bencana alam, semua faktor ini perlu dipertimbangkan dengan matang. Penting untuk melakukan analisis menyeluruh sebelum mulai usaha. Ini termasuk menganalisis segala kebutuhan dari awal. Hingga perusahaan beroperasi, kebutuhan ini bervariasi tergantung pada bidang usaha meliputi aspek-aspek seperti infrastruktur, sumber daya, lalu faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi operasional usaha. Analisis yang mendetail dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko dan mempersiapkan strategi mitigasi untuk menghadapinya. Pada prinsipnya, modal ada dua, yaitu bentuk materi ataupun uang, dan modal keahlian atau skill. Modal uang diperlukan untuk membiayai berbagai keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pembelian, perlengkapan, dan biaya operasional awal. Sementara itu, modal keahlian adalah kemampuan dan keterampilan seorang untuk mengolah dan menjalankan usaha dengan efektif. Keahlian ini mencakup pengetahuan tentang manajemen, pemasaran, keuangan, dan aspek-aspek lainnya. Dan itu saja penjelasan analisis tentang pengembangan usaha kewirausahaan dari Dr. Bapak Hanif Al-Katri. Pada Allah saya mohon ampun, bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.